Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Vera Aprilianti dengan NIM 24142151 akan menjelaskan tentang perbedaan pegadaian antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Nah, perbedaan umumnya itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada di cara menghitung biayanya, yaitu antara bunga dan jasa titip. Yang kedua itu ada di status barang jaminan, dan yang ketiga itu ada di penanganan uang kelebihan atau biaya lelang. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang cara menghitung biaya atau bunga serta jasa titip pada pegadaian syariah serta pegadaian konvensional. Perbedaannya itu ada kalau di pegadaian konvensional itu ada antara kalau kita membayar bunga yang besarnya tergantung pada sebesar banyak uang yang kita pinjam. Misalkan semakin besar kita minjamnya maka semakin besar juga bunganya. Terus kalau di syariah itu kita tidak ada bunga karena bunga di Islam kan dilarang. Jadi di syariah itu nggak ada bunganya, tapi ada gantinya, yaitu kita membayar biaya pemeliharaan atau jasa titip yang biasa disebut dengan mu'nah. Biaya titip ini bisa dihitung berdasarkan nilai barang yang kita titipkan, bukan berdasarkan jumlah uang yang kita bawa pulang gitu. Selanjutnya, di penjelasan yang kedua itu ada status barang jaminan, yang mana kalau di pegadaian konvensional, barang jaminan hanya berfungsi sebagai alat pengaman utang. Kalau jatuh tempo tidak dibayar, barang dilelang untuk menutupi utang serta bunga. Kalau di bank syariah itu, barang jaminan disebut marhun. Pegadaian syariah bertindak sebagai penerima titipan karena mereka menjaga barang, karena si pegadaian syariah itu menjaga barang kita, berbentuk asuransi, berangkas, atau penjagaannya itu, maka mereka tuh wajar kalau mereka tuh memungut upah jasa simpan atau ijarah. Yang ketiga itu ada di penanganan uang kelebihan atau lelang. Nah, jika barang yang ada di pegadaian konvensional itu, misalkan kalau barang kita itu terpaksa dilelang karena ada uang sisa. Kalau di konven itu kita harus diambil nasabah dulu dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau tidak, akan menjadi milik perusahaan pegadaian konven ini. Nah, kalau di syariah itu uang tersebut tetap milik nasabah. Tapi kalau nasabah tidak bisa dihubungi, maka uang tersebut akan diserahkan ke lembaga amal seperti Basnas dan lembaga amal yang lainnya. Tidak boleh diakui sebagai laba perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.